Teman-teman, setelah kemarin saya membahas beberapa orang yang diwalikan di tanah Jawa terkhusus ya, banyak sekali di antara mereka ini yang mewali-walikan. Mewali-walikan. Ya Allah, ODGJ dianggap wali, teman-teman. Orang-orang Sontoloyo seperti Gufron, wali, teman-teman. Jadi kurang apa lagi untuk menjadikan orang-orang di Indonesia ini yang aneh nyeleneh sebagai wali. Bahkan, teman-teman, ketika ada orang yang dianggap sebagai suci mulia, orang yang dianggap berkeramat, mereka itu pasti mengukurnya dengan kesaktian dulu. Apa keramatnya? Bisa apa dia? Bisa gak dia terbang? Bisa gak membelah diri jadi dua? Bisa keluar rantai emas dari langit? Bisa mi'raj? Bisa masuk keluar surga? Bisa memadamkan api neraka? Diukur dulu dengan hal itu, dengan kehaluan. Sehingga apa? Apabila lolos dengan hal itu, wali sudah. Kenapa di sini saya ingin mengajak kalian berpikir? Karena mereka ini yang percaya dengan wali-walian seperti ini. Perhatikan teman-teman. Wali, kalau kita mau berbicara wali, semua orang ini wali. Semua orang wali. Wali apa? Wali murid, wali santri, wali nikah. Tapi kalau ingin mengatakan wali Allah, itu prioritas Allah. Yang mengetahui si fulan wali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Rasulullah SAW pun tidak pernah menyebut si fulan wali, si fulan wali, si fulan wali. Abu Bakar wali, Umar wali, Utsman wali, Ali bin Abi Thalib wali, Hasan Husain wali, anak-anaknya, cucu-cucunya wali. Gak ada. Yang ada apa? Anak kandung Nabi Muhammad SAW, Fatimah, apabila dia mencuri, bermaksiat, akan aku potong. Gak ada Nabi Muhammad SAW main wali-walian. Gak ada. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada Abu Bakar main wali-walian. Keempat imam mazhab, tidak ada satupun yang bermain wali-walian, teman-teman. Tapi di Indonesia, subhanallah, si fulan wali, kok bisa tahu? Dan mereka punya kalimat, la ya'riful wali illal wali. Jadi yang bisa mengetahui wali hanya wali lainnya. Ya Allah, ya Allah. Berarti Allah tidak tahu siapa wali-wali hanya karena yang mengetahui wali hanya wali. Kenapa tidak ada istilah yang mengetahui wali hanya Allah dan Nabi? Atau hanya Allah dan walinya? La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu siapa wali kecuali wali juga. Yang mengetahui wali hanya wali juga. Main wali-walian, teman-teman. Ya Allah. Si fulan wali, Habib Lutfi wali, teman-teman. Ya Allah. Mau sampai kapan main wali-walian? Wali band. Dan saya di sini hanya ingin mengajak kalian nyimak dua video yang dimana ini akan mencerdaskan kalian yang baru nonton video ini. Tapi rata-rata penonton saya 90% cerdas semua. 10%-nya Sontoloyo ya. Masih ada juga yang Sontoloyo. Dua video ini akan membuat kalian mikir betapa Sontoloyonya mereka ketika diajak mikir. Kita simak dari video yang pertama, yang dimana orang ini dianggap wali, teman-teman. Sudah dianggap wali dengan berbagai macam cerita keramat katanya. Dia juga menceritakan kekeramatan. Bahkan dia bisa mengetahui, teman-teman, bisa mengetahui bahwa di Cilongo, apa katanya? Akan hadir Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Muhammad SAW, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan para wali-wali lainnya hadir ke sana, ke Cilongo, ketika haul. Agar apa? Agar semakin digandrungi, teman-teman. Bermodal tatoan. Coba kita simak orangnya, biar kalian tahu. Ya, ini ya, orangnya ini ya, teman-teman, yang bercerita wali itu. Perhatikan. Udah, lihat mukanya, teman-teman. Si wali, si Habib, teman-teman. Tangan kanannya Habib Lutfi katanya. Ya Allah, perhatikan muka-muka pribumi ini ya. 1, 2, 3, 4. Sampai seperti ini dia. Ya Allah, nih perhatikan walinya, teman-teman. Menyala. Ya Allah. Dan ini hanya ada di NU ya. Hal-hal seperti ini hanya ada di NU. Dan ketika saya mengajak mikir kalian, mengajak mikir nih, teman-teman. Oh, Harry Pras, ada yang berkomentar, teman-teman. Oh, Harry Pras itu siapa? Kok tiba-tiba berbicara hal seperti ini? Ya, kalian siapa? Kalau kalian bertanya saya siapa, kalian siapa? Paling tidak ketika saya bicara, ada jutaan umat mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan sesuatu untuk kalian pikirkan. Karena percuma kalian nonton video saya apabila tidak mikir. Saya itu hanya ingin mengajak kalian berpikir, teman-teman. Berpikir dengan kebodohan-kebodohan yang dinampakkan oleh oknum-oknum yang katanya menjadi salah satu bagian dari kebangkitan ulama, Nahdlatul Ulama. Apalagi di video ini, ada lagi satu video, teman-teman. Yang dimana selain orang bertato ini, si ini nih, si apa ini ya, Asegaf ini ya,
Hani Yahya Assegaf ini menunjukkan dirinya penuh tato. Sudah tahu tato itu haram, tapi dilakukan. Terus tujuannya bertato apa? Dan ketika kita melihat tatonya, ini seperti ini. Masang tato di video. Dan tatonya bergambar apa? Kesontoloyoan. Kesontoloyoan. Jadi ingat saya kepada Habib kemarin tuh. Habib siapa itu? Yang ngaku-ngaku sebagai ahli hikmah. Ya, ahli hikmah lah pokoknya. Dia ahli hikmah. Hikmah Sontoloyo. Di mana dia ini buka praktek, teman-teman. Dan prakteknya itu korban-korbannya wanita, teman-teman. Yang dimana wanita dipegang-pegang kemaluannya. Ya, dibikin tidak sadar. Tiba-tiba sudah ada di dalam kamar katanya. Ya, ini beritanya ada seperti itu. Dan dia bertato, teman-teman. Ditato juga. Buat apa ditato? Seni. Seni Sontoloyo. Dan di sini ada lagi satu video. Yang dimana dia ini mencoba untuk menyudutkan dakwah salafi dengan mengatakan, lihat tuh orang salafi betapa bodohnya mereka. Karena apa? Kepada guru-guru mereka saja mereka memanggil syekh. Tapi kenapa ketika Nabi Muhammad SAW disebut Sayyidina mereka tidak mau? Dan di sini dia mempertontonkan kesontoloyoannya. Dan dia pasti percaya wali, teman-teman. Coba kita simak. Dan sekali lagi, di sini saya hanya ingin mengajak kalian mikir. Hanya mikir. Kenapa kelompok Salafi Wahabi atau kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai pengikut manhaj salaf selalu memanggil guru-gurunya itu dengan syekh, termasuk ustadz-ustadznya. Misalnya Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Nasiruddin Albani, Syekh bin Bas dan sebagainya. Itu selalu kita dengar mereka memanggilnya dengan syekh. Ya, kenapa? Padahal zaman Rasulullah SAW tidak ada gelar syekh. Tidak pernah Nabi memanggil sahabat-sahabat dengan syekh atau sahabat memanggil gurunya dengan kata syekh. Ya, seharusnya panggilan ini adalah bid'ah. Oh, bid'ah. Jadi ibadah, teman-teman. Jadi panggilan itu jadi ibadah. Jadi memanggil Pak Guru, syekh, itu jadi ibadah. Ibadah rutinan ya, teman-teman. Aduh, ini lagi mempertontonkan kedunguan ya, teman-teman. Kita lihat kesontoloyoannya ya. Sekali lagi, seharusnya panggilan syekh ini adalah bid'ah. Nah, panggilan syekh ini bid'ah, teman-teman. Karena ibadah. Ya, ini seperti saya nih memanggil kalian akhi. Oh, pada zaman Nabi Muhammad tidak ada yang manggil akhi. Kepada makna bid'ah saja tidak paham mereka. Makna bid'ah saja kan tidak paham. Bid'ah di dalam perkara agama. Barang siapa yang membuat perkara baru di dalam urusan agama yang telah sempurna ini, telah dicukupkan, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang menambah-nambah perkara baru dalam agama ini disebut bid'ah dan itu tertolak. Perkara baru di dalam beragama, beribadah, teman-teman. Jadi kalau sebutan syekh ini menjadi ibadah baru di dalam Islam, maka jadi bid'ah. Tetapi syekh, ustadz, akhi atau apapun itu ya, sebutan-sebutan kepada saudara kita, itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah rutinannya, tapi itu hanya sebuah panggilan saja kepada tokoh, kepada orang, bukan sebagai peribadatan. Beda halnya dengan Sayyidina. Ketika di dalam solat, Nabi Muhammad SAW mengajarkan di dalam solat bacaannya begini ya, ketika tahiyat ya, ketika syahadat begini ya, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, keempat imam mazhab, gak ada tuh yang nambah-nambah dan mengurangi. Ditambah-tambah dengan apa? Syekh Muhammad, Sayyidina Muhammad, gak ada. Tetap dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai kepada empat imam mazhab, semua ajarannya ya begitu, tanpa ditambah-tambah Sayyidina. Tapi untuk panggilan Sayyidina di luar ibadah sholat, boleh. Perhatikan baik-baik, boleh, teman-teman. Akhirnya mereka memanggil namanya saja langsung. Utsaimin bin Bas, Muhammad bin Abdul, Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Oke. Wallahu a'lam. Perhatikan ya orang yang percaya wali-wali ini ya. Ketika mereka ini mempertontonkan kesalahpahamannya ya di dalam mengartikan bid'ah, ya saya itu hanya tertawa ya. Meskipun saya baru belajar tentang bid'ah, saya langsung paham apa itu bid'ah. Karena dulu ketika saya belum kenal apa itu salafi, dakwah-dakwah seperti ini, ketika saya pergi tahlilan, ketika saya pergi maulidan, dalam hati saya sudah bertanya-tanya, ini amaliyah ini dari mana? Sumbernya dari siapa? Apakah ada tuntunannya di dalam agama? Apakah ada ajarannya di dalam Islam? Saya bertanya-tanya tapi tidak tahu mau bertanya ke siapa. Saya bertanya-tanya tapi tidak tahu mau bertanya kepada siapa, teman-teman. Nggak tahu. Demi Allah tidak tahu. Tapi ketika saya sampai di Jakarta, menjumpai berbagai macam orang
yang mendakwahkan Islam. Ada yang begini, ada yang begitu, berkawan dengan si A, si B, dengan berbagai macam dan perbedaan. Oh, begini. Akhirnya saya mulai mengkaji. Yang awalnya saya masih banyak syubhat dalam kepala, saya mulai mengkaji. Akhirnya saya tahu. Apalagi hal seperti ini, Sayyidina ini. Bahkan yang paling lucunya, teman-teman, Udin, Mamang Udin itu. Mamang Udin ini di Mesir, guru saya kalau azan azannya itu dinamakan Sayyidana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Sayyidana Muhammadur Rasulullah. Di azan itu ditambahin. Boleh nggak? Boleh. Karena azan itu tidak punya kesucian seperti hanya Al-Quran. Bahkan justru penambahan Sayyidana itu bentuk penghormatan kita kepada Nabi supaya mukhalafah li ahlul bidah, supaya kita beda identitasnya dengan ahlul bidah. ada salah satu video yang dimana dia menyatakan bahwa di Mesir, Mesir selalu ya, pokoknya kiblatnya selalu Mesir. Kalau bukan Mesir, tetap Mesir pokoknya. Al-Azhar pokoknya. Di Al-Azhar itu, Mesir itu, ketika azan ditambah dengan Sayyidina. Ya Allah. Di dalam perkara ajaran agama, perhatikan baik-baik, di dalam perkara ibadah, di dalam sholat, maka kita patutlah menggunakan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa dikurangi dan ditambahi. Sebagaimana kita menjelaskan bahwa panggilan Sayyidina ini boleh di luar ibadah. Sayyidina Muhammad. Ketika bersolawat, ucaplah solawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup, tidak perlu ditambah-tambah. Jadi orang ini tengah mempertontonkan kesontoloyoannya sendiri ya. Ingat sekali lagi, kesontoloyoan itu artinya kekonyolan. Ketika ada sesuatu yang konyol, ya kita sebut saja sontoloyo. Jangan sebut goblok, tolol. No, karena sebutan tolol dan goblok itu sudah saya pernah ucapkan dulu ketika saya masih ngaji di kajian-kajian Habib, terkhusus Habib Rizik Syihab. Karena beliau adalah kiblat saya dulu. Ucapan tolol, ucapan goblok, dan ucapan-ucapan kasar kotor lainnya, ya gampang saya ucapkan. Tapi ketika saya mulai ngaji, ya Allah, tidak boleh mengucapkan seperti itu. Makanya sekarang saya lebih ringan untuk mengucapkan sontoloyo. Karena sontoloyo baik orang yang, meskipun orang itu goblok, orang itu ngelawak, orang itu, ya sebut saja sontoloyo sudah. Segala macam dagelan di dalam agama Islam, saya sebutnya sontoloyo. Termasuk dengan ucapan ini. Si fulan ini, nggak tahu siapa namanya, pokoknya si fulan ini, ya itulah, selesai urusan sudah.